Selamat pagi. Selamat datang di materi gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola atau melengkung. Gini. Nah, misalnya ini, sebuah meriam yang ditembakkan. Nah, bentuknya melengkung begini ya. Kalau kemarin kita kenal ada gerak yang lintasannya lurus, nah ini gerak yang lintasannya melengkung. Makanya namanya gerak parabola karena bentuknya seperti parabola yang dibalik. Kita akan mencoba melakukan percobaan gerak parabola. Tujuan percobaan kita adalah menganalisis pengaruh sudut lemparan terhadap jarak tempuh benda yang mengalami gerak parabola. Ini LKPD yang nanti kamu gunakan sebagai panduan untuk kamu melakukan percobaan. Dasar teorinya, alat bahan yang kita butuhkan antara lain, kamu bisa menggunakan HP Androidmu atau iOS. Kemudian kamu juga bisa gunakan laptop atau komputer desktop dan lain sebagainya. Nah, intinya adalah yang kita perlukan adalah ini. Program simulasinya. Kita menggunakan simulasi PhET buatan dari University of Colorado. Judulnya Projectile Motion. Untuk kamu bisa mengakses alamatnya, silahkan klik tautan ini. Nah, nanti muncul PhET Interactive Simulation. Di sini ada 4 mode, bisa mode intro, vektor, drag maupun lab. Silahkan gunakan mana saja. Misal kita ambil yang lab. Nah, bentuknya akan seperti ini. Apa yang akan kita lakukan? Kita kembali ke LKPD kita. Pertama, tentukan kecepatan mula-mula. Kita ke simulasinya. Nah, ini simulasinya. Di sini kita punya meriam yang sudutnya kita bisa atur-atur. Kecepatannya juga bisa diatur-atur, kecepatan tembaknya, kecepatan lemparnya. Misal kita atur di 15 meter per sekon. Ini adalah kecepatan mula-mula atau initial speed. Ini muncul, statusnya muncul di sini. Height-nya, ketinggiannya 0 meter. Ini adalah ketinggian meriam. Kita gunakan yang dia rata tanah aja. Bisa sih ini kalau kamu pengen main-main. Kamu drag ke atas nih, bisa dari ketinggian tertentu sampai 15 meter. Nah, tapi kita buat dia rata tanah saja. Sehingga inisial height-nya 0, sudutnya bisa kita atur, kecepatannya tadi bisa kita atur. Termasuk juga kamu mau nembakin apa, juga bisa kita atur. Mau menembakkan cannonball, tank shell, golf ball, baseball, football, pumpkin, ini bahkan misalnya pumpkin, labu, mau ditembakin labu juga boleh. Pecah deh sampai sini labunya. Boleh. Ukuran labu bisa kamu perbesar, kamu perkecil. Di sini ya, diameternya. Masanya juga dari sekilo sampai seton. Boleh diatur-atur. Nah, ini percepatan gravitasinya nanti kamu pilih aja mau 9,8 atau 10 juga boleh. Biasanya kalau di soal-soal sih 10 biar ngitungnya gampang, nggak pakai kalkulator. Nah, misal ini kamu tentukan 10 misal ya. Hambatan udaranya jangan kamu centang, kamu tiadakan saja. Anggap saja di sini tidak ada hambatan udara, jadi keadaannya ideal. Gerakannya normal maupun slow motion juga bisa kamu atur di sini sesukamu. Nah, misal yang pertama ini gagal, kamu pengen nyoba lagi, boleh kamu pencet ini button ini, penghapus. Nah, gini juga bisa. Atau mau reset ke keadaan semula juga boleh. Ini reset. Nah, dia akan ke keadaan semula. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat LKPD-nya. Tentukan kecepatan mula-mula, sudah tadi. Gunakan percepatan 9,8 atau 10, sudah. Atur sudut meriam sebesar 25, kemudian tembakkan meriam, lalu ukur jarak jangkauannya menggunakan alat ukur panjang yang disediakan. Lalu lakukan langkah 3-5, yaitu
dengan variasi sudut yang lain. Berarti sudut 30, 40 dan lain sebagainya. Oke. Pertama, kita tentukan sudut 25. Nah, ini paling kecil 25, nggak bisa kurang. Tentukan kecepatan. Tadi saya pengennya 15. Ketinggiannya 0, sudutnya 25, kecepatan mula-mula 15. Lalu saya pengen nembakinnya human aja, orangnya meluncur. Orangnya agak gede dikit. Percepatan gravitasinya saya pengennya 10 aja. Oke. Sekarang mari kita tembakkan. Tembak. Cia. Nah, ini kita singkirkan aja, kita lagi nggak ngegame. Sudut 25 berapakah jangkauannya? Kita ukur jarak dari 0 ini ke kakinya orang pakai alat ukur panjang. Pakai ini juga bisa nih. Nah, gini juga bisa. Tapi yang kamu baca adalah range-nya 17,24. Atau kamu bisa gunakan meteran. Meterannya di sini ada plusnya 22 ya. Plus ini dan plus ini. Ini diletakkan yang plus pertama ditempel di hitam-hitam ini. Pas di 0 berhimpit. Nah. Oke, kurang lebih begitu. Lalu plus yang di ujung kita tarik. Kita tarik sampai ke kakinya orang ini. Nah, agak beda ya. Kalau sebenarnya 17,24 tapi yang kita ukur 17,29, nggak apa-apa sih. Ini yang namanya ketidakpastian dalam percobaan, karena bergantung dari ketelitian alat ukur dan teknik ketika kita mengukur. Mungkin ada geser-gesernya dikit gitu. Bisa juga gini, boleh kamu gunakan ini, boleh kamu gunakan ini. Nah, ini malah bener, ini jelas. Ini presisi. Sesukamu, lalu kamu catat di tabel. Nah, ini data hasil pengamatan. Percepatan gravitasi, tuliskan tadi berapa. Kecepatan awal, tuliskan. Di sini ada keterangannya, isikan kecepatan awal pada percobaanmu. Berapa tadi? Sudut lemparan 25. Jarak tempuhnya tadi 17,24 meter gini ya. Oke. Lanjut untuk sudut yang kedua yaitu 30 derajat. Sudut 30 derajat kita miringkan. Ini lintasan yang pertama boleh kamu hapus dengan eraser ini atau biarkan aja biar kelihatan bedanya. Lalu kita tembak. Cia. Oh, ternyata menjauh. Silahkan kamu ukur menggunakan penggaris ini tadi, digeret ke sini, atau menggunakan ini tadi, dipotret pas di titiknya. 19,49 itu juga boleh. Lalu dicatat lagi di tabel yang tadi, 19,49. Dan seterusnya, kamu tambahi sudutnya jadi 45 sampai sudut berapa terserah. Paling banyak sudut 90 derajat. Ciu. Nah, balik lagi. Gitu ya cara percobaannya. Lalu kamu isikan ini semua sampai selesai dan seterusnya, artinya boleh lebih. Nah, kemudian di sini ada sebuah tabel yaitu jarak tempuh berdasarkan perhitungan. Perhitungannya tentu saja adalah rumus di gerak parabola. Rumus kita lihat ke atas. Ini. Selain kita bisa lakukan percobaan, kita juga bisa cek dengan hasil perhitungan. Ada rumusnya. Misal kamu melempar bola untuk tolak peluru ya. Kamu lempar dengan sudut tertentu, dia akan jatuh berapa meter, itu sebenarnya bisa kita prediksi dengan rumus gerak parabola ini. Di sini ada rumus X-max. Yang bisa diprediksi sebenarnya banyak. Ketinggian puncaknya berapa atau di mana. Berapa detik dia akan jatuh sampai ke tanah, ada persamaannya semua. Tapi untuk kegiatan kali ini kita hanya akan mengambil jarak terjauhnya atau X-max-nya saja. Lalu misal tadi kita sudah punya, tadi berapa ya? 17,24. Nah, kita mau cek nih, benarkah
17,24 berdasarkan perhitungan, maka di sini kamu boleh gunakan coret-coret, boleh juga gunakan kalkulator. Misal saya gunakan kalkulator. Nah, kalkulator itu kan ada banyak ya, ada yang standar di sini plus, min, kali, bagi, pangkat, akar. Tapi ada juga di sini kita butuhnya kan ada sin-sinnya nih. Rumus X max adalah V0-nya dikuadratin, lalu sudutnya kamu kalikan 2 lalu disinkan dibagi G. V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Maka ada sin. Kita butuh kalkulator saintifik. Di HP-mu juga ada ya kalkulator saintifik. Kalau di HP-mu belum ada, install dulu deh. Untuk fisika, matematika itu akan sangat berguna. Tadi nilai-nilai kita, contohnya tadi G-nya saya gunakan 10, kecepatan awalnya saya 15. Kita coba hitung, berarti rumusnya ini kan akan menjadi X sama dengan V0 kuadrat sin 2 kali sudutnya dibagi G. Maka V0-nya ini 15 kuadrat sin 2 alfa sin 2 kali alfanya adalah sudut 25, tadi sudut kita yang pertama 25 dibagi G-nya 10. Nah, kita coba cek 15 kuadrat 15 square mana? Nah, ini kuadrat dikali sin 2 kali 25. Berarti ini sudutnya berapa? 2 kali 25 50, lalu disinkan. Nah, cara ngesinkannya mungkin beda-beda masing-masing kalkulator, nanti kamu cek kalkulatormu bagaimana. Kalau ini diketik dulu sudutnya lalu disinkan. Nah, jadinya ini 15 square kuadrat kali sin 50. Angkanya dulu diketik baru disinkan. Dibagi G 10 sama dengan 17,2359999 dan seterusnya. Ini kalau dibulatkan, ini kan dibulatkan akan menjadi 10. Ini jadi 10, ini jadi tambah 1 jadi 6 dibulatkan naik ke atas, ini jadi 4. Oke, 2 angka di belakang koma. 17,24 sama ternyata. Jadi gitu. Nah, nanti kamu lakukan untuk sudut-sudut yang lain. Ada gambaran ya? Kemudian setelah sudut-sudutnya ini sudah, nanti kan akan ketemu angka-angka nih. Nah, kamu jawab pertanyaan-pertanyaannya sampai kamu menemukan kesimpulan. Kesimpulan itu adalah menjawab tujuannya, menganalisis pengaruh sudut lemparan terhadap jarak tempuh benda. Maka kamu simpulkan bagaimana pengaruh sudut terhadap X max-nya. Makin bagaimana sudutnya, makin bagaimana X max-nya. Atau adakah sudut tertentu yang membuat X max-nya itu yang paling jauh? Sudut berapakah itu? Yang saya harap nanti hasil percobaanmu ini kamu pahami dan kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kamu menendang bola, ketika kamu melempar lembing, lempar lembing tuh ya olahraga. Ini biasanya cocoknya di olahraga nih, di mapel penjasorkes. Tolak peluru, lompat jauh. Misalnya lompat jauh, kamu harus lompat dengan sudut berapa kira-kira agar nyampenya di jarak maksimumnya. Itu ya. Selamat main-main.